Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are fine today. Meskipun kita tidak belajar secara face to face, mudah-mudahan penjelasan saya melalui video singkat ini bisa kalian pahami dengan baik. Dan mudah-mudahan virus corona atau COVID-19 bisa lenyap di bumi kita ini dan kegiatan pembelajaran kita bisa dilakukan secara tatap muka. Baiklah, santri-santri Pondok Wiryo Sudarmo, mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang sudah mungkin tertunda selama 2 pekan, yaitu beberapa pekan kalian gunakan untuk ujian praktek dan ujian tertulis, dan pekan lalu kalian gunakan untuk daurah. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Oke, apa saja target pembelajaran kita di pekan ini? Pekan ini kita akan belajar satu. Yang pertama yaitu tentang telling time, memberitahu waktu. Yang kedua, days and month, nama hari dan bulan. Yang ketiga yaitu tentang date, tanggal. Oke, langsung pada intinya, yaitu tentang telling time. Seperti biasa, mari kita belajar 10 vocabulary atau kosakata terlebih dahulu supaya kosakata atau perbendaharaan kosakata kalian semakin banyak. Karena semakin banyak kosakata yang kalian miliki, semakin mudah kalian memahami, berbicara, menulis bahasa Inggris. Dan saya harap kemampuan bahasa Inggris kalian akan semakin baik. Oke. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Clock, jam dinding. Hour, jam. Untuk durasi, minute, menit, second, detik, a half, 30 menit, a quarter, 15 menit, on time, tepat waktu, free time, waktu luang, spare time, waktu luang, every time, setiap waktu. Oke, silakan kalian pause terlebih dahulu video ini dan tulis 10 kosakata tersebut di buku tulis kalian. Oke, saya lanjutkan pembelajaran kita tentang telling time atau memberitahu tentang waktu. Telling time sebenarnya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menggunakan metode British English, dan yang kedua yaitu menggunakan American English. Tetapi yang saya akan bahas di sini yaitu telling time menggunakan metode cara British. Kalian juga bisa lihat di modul pembelajaran yang sudah saya susun. Jika kalian sudah pegang masing-masing, di situ sudah ada materi tentang telling time. Oke, cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Metode yaitu British English. Jika menitnya antara 1 sampai 30,
gunakan past, yaitu artinya lebih. Caranya bagaimana? Yaitu sebutkan menit lebihnya terlebih dahulu, kemudian past, kemudian setelah itu jamnya. Menit lebih, past, jamnya. Sekarang kita lihat contohnya. Example. 4 lebih 10. 4:10. Jadi kita sebutkan, pertama kali kita bilang it is 10 past 4. It is 10 past 4. Menit lebihnya, past, kemudian jamnya. Cara membacanya gimana? It is 10 past 4. Dari belakang secara bahasa Inggris. 4 lebih 10. Jam 5:15. Jadi kita bilang it is a quarter atau 15 past 5. Kemudian jam 6:20 yaitu it is 20 past 6. 7:28. It is 28 past 7. Jam 8:30. It is a half past 8. Oke, sudah bisa kalian pahami? Jadi, jika menitnya jika menitnya 1 sampai 30 gunakan past. Caranya bagaimana? Sebutkan menit lebihnya terlebih dahulu, past, baru jamnya. Oke, sekarang kita lanjut. Jika menitnya itu di 31 sampai 60 gunakan to, artinya itu kurang. Caranya bagaimana? Sebutkan menit kurangnya terlebih dulu ya, sebutkan menit kurangnya to jam berikutnya. Menit kurang to jam berikutnya. Bagaimana? Kita lihat contohnya. 8:40. 8:40. Jadi menit kurangnya ke jam berikutnya yaitu 20. Jam berikutnya itu jam 9. Jadi bilangnya it is 20 to 9. It is 20 to 9. Jam 9 kurang 20. Jadi sebutkan menit kurangnya ke jam berikutnya. Jadi menit kurangnya terlebih dahulu, ini kurangnya yaitu 20, kemudian jam berikutnya yaitu jam 9. Oke, terus lanjut, 9:45. Jadi kita bilang, it is a quarter atau 15 to 10. Jam 10 kurang seperempat atau 15. 10:50. It is 10 to 11. Jam 11 kurang 10. Kemudian 11:35. It is 25 to 12. Jam 12 kurang 25. 12:55. It is 5 to 1. Jam 1 kurang 5. Jadi tidak ada jam 13 di dalam bahasa Inggris ya. Jangan katakan it is 5 to 13. Oke. Tidak ada 13, jam 13, 14 tidak ada. Yang ada hanya 1 sampai 12 yang membedakan yaitu siang atau malam, itu dengan menggunakan AM or PM. Oke, sudah kalian bisa pahami ya. Jadi yang kedua yaitu jika menitnya di 31 sampai 60 gunakan to. Caranya bagaimana? Sebutkan menit kurangnya terlebih dahulu, to, kemudian jam berikutnya. Oke, catatan. Jika jamnya tepat, misalkan jam 1, 2, 3, dan seterusnya, kita cukup katakan it is 1 o'clock. Jam 3, it is
3 o'clock. Oke. AM atau singkatan dari antemeridium digunakan untuk 12 malam sampai 12 siang. Sementara PM atau postmeridium itu untuk 12 siang, 12 malam. Jadi kalau saya bilang 7 kemudian AM itu bermakna jam 7 pagi. Tapi kalau saya bilang 7 PM itu bermakna 7 malam. Oke ya. Task 1, tugas pertama. Write the following time. Tulis jam berikut ini seperti contoh di atas atau penjelasan saya. 1. Oke. Task 1, tulis jam berikut ini seperti contoh yang di atas yang sudah saya sampaikan. 1.17, jam 2.25, 3.30, 04.47, jam 5.35. Oke, kalian pause terlebih dahulu, kemudian tulis soalnya. Setelah selesai, lanjut ke task 2. Oke. Answer the following question. Jawab pertanyaan berikut ini. Oke. Seperti contoh ya. What time do you get up every morning? Question. Jam berapa kamu bangun setiap pagi? I get up at 3:30 every morning. Saya bangun pada jam 3.30 setiap pagi. Kemudian ini ada pertanyaan 1 sampai 5. Silakan kalian jawab. What time do you have breakfast? Jawab. Seperti contoh. What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to bed? Pause terlebih dahulu video ini dan tulis soalnya. Setelah selesai, kalian kerjakan. Oke, mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik. Dan untuk materi penjelasan tentang telling time, bisa kalian lihat di modul pembelajaran yang sudah saya susun dan mudah-mudahan sudah dicetak semuanya ya. Oke, kalian kerjakan tugas 1, task 1 and task 2 di buku tugas. Dan saya suatu saat akan cek tugas kalian. Jadi kerjakanlah. Oke. Demikian pembelajaran saya di hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian pemahaman yang baik meskipun penjelasan saya hanya menggunakan media pembelajaran ini karena kondisi yang tidak memungkinkan saya untuk menyampaikan secara face to face atau secara langsung buat kalian. Oke, terakhir saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.